Seperti halnya kita sudah ketahui bersama beberapa hari atau minggu lalu kita bersama-sama di bulan Zulhijjah melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara ibadah yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang dianjurkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, selain daripada terkait dengan hubungan terhadap Allah Subhanahu wa taala, salat 5 waktu, tetapi ada juga ibadah yang sangat penting dan punya manfaat di dalam kehidupan kita, yakni adalah melaksanakan kurban di dalam kehidupan kita ini setiap tahunnya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tentu dia melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, kurban ini dalam kehidupan kita, tidak serta-merta ketika kita melaksanakan salah satu ibadah ini tidak ada hikmah atau manfaat yang kita dapatkan terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, atau terhadap sesama kita. Nah, apa jamaah yang berbahagia yang pertama kita dapatkan ketika kita melaksanakan ibadah di antara salah satu ini setiap tahunnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok, adalah pertama mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dijelaskan di dalam surat Al-Kautsar ayat 2, Fasholli li rabbika wanhar, laksanakanlah salat dan berkurbanlah. Ada kewajiban di dalam kehidupan kita. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita sekalian, diri kita, keluarga kita, maka disitulah kita dianjurkan untuk melaksanakan di antara salah satu ibadah ini. Karena dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang diberikan suatu keluasan rezeki di dalam kehidupannya, dirinya dan keluarganya, lantas tidak melaksanakan di antara salah satu ibadah ini, kata Rasulullah SAW, janganlah mendekati tempat-tempat sholatku. Ada kata jangan mendekati tempat-tempat sholatku inilah menjadi satu pertanyaan, semacam perintah di dalam kehidupan kita, bahwa ibadah ini sangat penting kita laksanakan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang atau rezeki untuk melaksanakan ibadah ini. Itulah salah satu jamaah yang berbahagia kita dapatkan, insya Allah mendekatkan diri kita terhadap Sang Pencipta di dalam kehidupan kita ini. Yang berikut jamaah yang berbahagia, apalagi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan di antara salah satu kewajiban ini atau ibadah sunnah ini adalah kurban. Senantiasa ada ungkapan syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di mana letak jamaah yang berbahagia kesyukuran kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita sekalian, maka disitulah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa syukur ini kita bisa rasakan karena kita bisa memanfaatkan rezeki dan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan jamaah yang berbahagia, jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah berikan kepada kita sekalian. Tentu Allah dalam kehidupan kita
mencabut daripada nikmat ini dan kita mendapatkan azab yang sangat pedih. Oleh karena itu, mau tidak mau jemaah yang berbahagia, agar peringatan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak terjadi dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita harus sampaikan kepada saudara kita, keluarga kita, marilah kita senantiasa bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apa Allah yang berikan kepada kita keluarkan. Kalau misalnya penghasilan pertanian kita dapatkan insya Allah cukup, maka disitulah kita keluarkan. Mulai dari sekarang jemaah yang berbahagia, masih kurang lebih 1 tahun lagi atau 11 bulan lagi, kita bisa menabung, kita bisa bentuk suatu kelompok. Kalau kita tidak mampu untuk berdiri sendiri, kita berkelompok, dan banyak macam harga yang bisa dikorbankan. Yang penting jemaah yang berbahagia sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan di dalam ajaran agama Islam, agar tidak terlalu berat mulai dari sekarang sampai dengan tahun berikutnya, ini adalah tahun 2024 masa insyaallah. Jemaah yang berbahagia, apalagi yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan daripada ibadah kurban ini, tentu senantiasa jemaah yang berbahagia memperbaiki hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kurbankan ini adalah terkait dengan hubungan kita terhadap sesama. Ketika kita sudah melakukan suatu kurban, lantas kita bagi-bagikan kepada saudara kita, apakah berbentuk hadiah ataupun berbentuk barangkali sedekah, dan diberikan kepada fakir miskin atau keluarga kita yang sudah mampu, karena ada kelebihan daripada pembagian tersebut. Itu semua jemaah yang berbahagia menjadikan hubungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala erat di dalam kehidupan kita, sehingga rasa cinta terhadap sesama kita, keluarga kita senantiasa ada dalam kehidupan kita. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita dapatkan jemaah yang berbahagia, ketika kita melakukan kurban ini, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Al-Bassar Ibnu Hibban yang artinya, hai Fatimah, berdirilah di sisi kurbanmu dan saksikanlah sesungguhnya tetesan darahnya yang pertama itulah adalah pengampunan bagimu atas dosa-dosamu. Oleh karena itu jemaah yang berbahagia, ada juga sunahnya Rasul dalam kehidupan kita jemaah yang berbahagia. Ketika kita sudah melaksanakan pemotongan kurban, karena diamalkan oleh keluarga kita yang sudah punya keahlian dalam memotong kurban ini, maka yang bersangkutan masuk kurban itu disunahkan untuk menyaksikan daripada kurbannya yang dipotong itu. Dia harus hadir untuk memperhatikan sesuai dengan hadis ini, dengan darahnya yang mengalir itulah, kata Rasulullah SAW, insya Allah dengan keikhlasan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita melaksanakan daripada ibadah kurban di setiap tahunnya ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sangat penting jemaah yang berbahagia, ketika kita mendapatkan rezeki dan kita melaksanakan kurban ini, hikmah dan manfaat kita bisa rasakan adalah meraih takwa dengan dasar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu bukan darah dan dagingnya, tetapi keikhlasan dan ketakwaan itulah Allah lihat di mana letak hati kita untuk melaksanakan daripada kurban ini. Kalau kita ikhlas jemaah yang berbahagia, itu sudah bertentu di hati kita tidak ada rasa riya, bahwa saya mampu dan menyampaikan kepada semua keluarga atau yang lainnya
Yang jelas intinya adalah jamaah yang berbahagia ada rasa ikhlas untuk melaksanakan daripada ibadah ini, bukan suatu paksaan. Namun jemaah yang berbahagia, tetap kita menyampaikan kepada saudara kita, insya Allah di tahun ini memang tidak mampu untuk melaksanakannya, tapi di tahun-tahun berikutnya insya Allah beri rezeki kepada kita sekalian untuk melaksanakan daripada kurban ini. Demikianlah khutbah singkat yang sempat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan sajalah dapat bermanfaat untuk kita semua jemaah yang berbahagia. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk pribadi dan insya Allah kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.